Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Oke guys, kalian tentu masih ingat ketika beberapa minggu yang lalu ada kabar berita bahwa Pi Network bermasalah di Vietnam. Pi Network diinvestigasi oleh kepolisian Vietnam. Ada berita ya dari Vietnam ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini. Saya nggak tahu ini bahasanya bahasa apa guys. Bacanya juga bingung. Nah, di sini ada tinjauan seminar Pi Network atau jaringan Pi dari perspektif hukum Vietnam. Oke, di sini ada polisi Enlau ya, mengadakan seminar tentang cryptocurrency dari perspektif hukum Vietnam. Di bawah ini adalah detail dari seminar cryptocurrency jaringan Pi. Oke guys, jadi pioner Vietnam kemarin sempat mengadakan seminar ya teman-teman ya. Jadi edukasi tentang Pi Network. Oke, di sini kita langsung aja ya. Karena saat ini orang banyak berbicara tentang jaringan Pi, tetapi tidak banyak orang yang mengerti apa itu dan definisi umum untuk mendapatkan konsensus untuk berdiskusi dan bertukar. Oke, kemarin yang dipermasalahkan adalah konsensus dari Pi Network ya teman-teman ya. Jadi karena nilainya terlalu tinggi itu dianggap suatu kebohongan ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung bahas lagi guys. Melalui seminar tersebut, Mr. Lee Ngoc An, apa ini guys, nggak tahu ini ya, nama orang Vietnam ya, editor e-book jaringan Pi, uang elektronik untuk masyarakat di era Web 3, memberikan definisi yang cukup komprehensif tentang jaringan Pi, yaitu aplikasi super mobile, sebuah jaringan sosial canggih berbasis Web 3 dengan tujuan mengembangkan cryptocurrency Pi atau koin Pi untuk membangun dan menghubungkan ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang berjalan di blockchain pribadi oleh jaringan Pi. Aplikasi ini dikembangkan oleh tim ilmuwan komputer di Universitas Stanford dengan tujuan menciptakan jaringan mata uang kripto yang unik, mata uang kripto pertama di dunia yang dapat ditambang di ponsel listrik atau di smartphone. Dengan topik utama acara jaringan Pi dari perspektif hukum Vietnam, banyak pertanyaan yang diajukan dan dikirim setelah program kini dijawab oleh pengacara Bado, direktur firma hukum SJK Law, dari perspektif pribadi dan penerapan pengetahuan hukum Vietnam. Oke, di sini ada sekitar beberapa pertanyaan ya di sini. Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Menjawab pertanyaan tentang acara offline Pi Network di Bad Snitch pada 25 Juni yang sedang diselidiki oleh polisi, apa yang sedang mereka selidiki. Di sini ada konfirmasi dari pengacara Do ya teman-teman. Acara di Bad Snitch memiliki sejumlah masalah yang diminati orang. Pertama, mereka mengadakan program besar tentang jaringan Pi, topik yang sangat sensitif saat ini, menarik perhatian banyak orang, komunikasi dan minat orang. Kemudian yang kedua di sini jumlah orang dewasa hingga 1.500 orang bisa menjadi acara Pi Network terbesar di Vietnam. Oke, jadi waktu acara kemarin ya teman-teman, ini dihadiri sekitar 1.500 orang ya. Wajar saja ya teman-teman ya kalau kepolisian Vietnam ini agak curiga guys. Oke, kemudian yang ketiga, jika menyebarkan berita tentang penilaian koin Pi hingga 0,07 atau 7 miliar VND ya, atau mata uang Vietnam guys, atau mata uang Vietnam ya, di sini singkatannya VND ya, menyebabkan kebingungan di antara opini publik. Jadi pihak berwenang melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk melihat unit atau individu mana yang menjadi penyelenggara. Nah ini guys, jadi penyelenggaranya di sini kemarin diinterogasi ya teman-teman. Nah di sini apa tujuan dari acara tersebut? Bagaimana konten acara memastikan publisitas, transparansi dan diskusi terbuka? Sehubungan dengan itu, apakah organisasi seperti itu tunduk pada lisensi atau pemberitahuan organisasi atau tidak? Oke, di sini pertanyaan kedua adalah apakah Pi Network ini multi level atau dianggap MLM? Oke guys.
Dan acara di BadSnitch memiliki penipuan multi level atau tidak? Oke, kemudian di sini dijawab oleh pengacara Bado ya. Multi level adalah jenis bisnis bersyarat yang diakui oleh negara. Model ini menggunakan jaringan peserta yang mencakup banyak level dan cabang, di mana peserta berhak atas komisi, bonus, dan manfaat ekonomi lainnya dari hasil bisnis mereka sendiri dan orang lain dalam jaringan. Oke, di sini menurut Undang-Undang Negara Vietnam ya, menurut klausul 1 pasal 2 keputusan nomor 40/2018/ND-CP, jaringan PAI tidak dilisensikan untuk bisnis multi level di Vietnam. Grup terkait jaringan PAI sekarang didirikan dan dimulai karena mereka memiliki semangat yang sama. Mereka tidak berbisnis. Ini mirip dengan kelompok lain dengan minat yang sama seperti game online, teknologi, bonsai, dan makhluk. Oke. Program offline jaringan PAI lainnya di BadSnitch dianggap sebagai acara tunggal tentang jaringan PAI yang spontan dan terkait dengan pemain koin PAI di komunitas jaringan PAI yang tertarik. Menurut narasumber yang mengikuti acara tersebut, setelah diverifikasi oleh pihak berwenang terkait acara tersebut, penyelenggara dan pemilik restoran diingatkan oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi skandal serupa. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah Bitcoin dan PaiCoin dianggap nyata di Vietnam? Oke, di sini jawabannya menurut pasal 105 harta benda KUHP 2015, harta adalah benda, uang, surat-surat berharga, dan hak milik. Karena Bitcoin dan PAI tidak ada dalam bentuk fisik, jawabannya adalah tidak. Ayat 6 pasal 4 keputusan pemerintah 101/2012/ND-CP tanggal 22 November 2012 tentang pembayaran non-tunai diubah dan ditambah dengan keputusan 80/2016/ND-CP menetapkan 6. Alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam transaksi pembayaran selanjutnya disebut alat pembayaran, meliputi cek, surat perintah bayar ya, kemudian permintaan penagihan, surat tagihan, kartu bank, dan alat pembayaran lainnya atau bank negara. Kemudian di sini yang keempat, apakah hukum Vietnam mengizinkan transaksi dengan PAI atau uang lainnya? Kapan melanggar kebijakan hukum Vietnam? Kemudian di sini berdasarkan ketentuan pasal 26 keputusan 88/2019/ND-CP diubah dengan poin D ayat 15 pasal 1 keputusan 143/2021/ND-CP pemerintah tentang sanksi pelanggaran administrasi di bidang moneter dan perbankan sebagai berikut. Pasal 26 pelanggaran peraturan tentang kegiatan pembayaran denda mulai dari 50 juta dalam konversi mata uang Vietnam ya. Kemudian hingga 100 juta dalam mata uang Vietnam akan dikenakan untuk salah satu pelanggaran, termasuk tindakan mengeluarkan, memasok, dan menggunakan alat pembayaran ilegal, tetapi belum dikenakan tuntutan pidana. Selain alasan pelanggaran administratif tersebut di atas, dalam pasal 206 KUHP 2015 diubah dengan pasal 48 pasal 1 Undang-Undang Perubahan KUHP 2017 mengatur sanksi dalam penyelenggaraan lembaga perkreditan cabang bank asing ya, sebagai berikut. Pembayaran atau alat pembayaran melakukan kegiatan perbankan tanpa izin dari lembaga negara yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian ayat 6 dan 7 pasal 4 keputusan pemerintah 101/2012 ND-CP tanggal 22 November 2012 tentang pembayaran non tunai. Di sini menyatakan alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam transaksi pembayaran meliputi cek, surat perintah bayar, surat kemudian permintaan penagihan, surat tagihan, kartu bank, dan alat pembayaran lainnya. Alat pembayaran ilegal adalah alat pembayaran yang tidak ditentukan dalam ayat 6 pasal ini. Oke. Kemudian berdasarkan ketentuan di atas, mata uang virtual pada umumnya dan Bitcoin dan PAI pada khususnya
bukanlah mata uang dan bukan alat pembayaran yang sah menurut ketentuan hukum Vietnam. Menerbitkan, memasok, dan menggunakan mata uang virtual pada umumnya dan Bitcoin, Litecoin pada khususnya sebagai mata uang atau alat pembayaran dilarang. Singkatnya, masalah pelanggaran hukum terkait Picoin atau Pi Network adalah karena tujuan dari tindakan melakukan transaksi terkait yang melanggar hukum. Oke, jadi ini ya teman-teman. Oke, jadi ini masih sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi guys. Kalian bisa nanti baca sendiri ya teman-teman ya. Kalian silahkan baca sendiri nanti hingga selesai guys, karena ini kalau kita bahas ini durasinya agak panjang ya teman-teman ya. Oke guys, ini aja dulu informasinya. Silahkan kalian kunjungi nanti di websitenya guys. Nanti websitenya akan kita taruh juga di deskripsi. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.